Daftar resmi pemain pilihan Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, Elkan Bagot dipanggil. Pemain Jepang ramai-ramai memuji timnas Indonesia, Vietnam makin geram bakal rencanakan balas dendam. Berikut ini adalah video selengkapnya. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya. Teka-teki para pemain yang akan membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin terkuak. Timnas Indonesia akan bersiap menghadapi dua laga perdana yang bakal bergulir dalam sepekan mendatang. Pasukan asuhan pelatih Shin Tae-yong bakal menjajal sejumlah raksasa Asia mulai dari Arab Saudi hingga Australia. Diketahui, timnas Indonesia tergabung dalam grup C bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Bahrain, dan China. Skuad Garuda bakal menghadapi Arab Saudi pada matchday pertama di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi tanggal 6 September tahun 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK di matchday kedua grup C pada tanggal 10 September tahun 2024. Jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, teka-teki soal para pemain yang akan mengisi komposisi skuad Garuda semakin terungkap. Kini ada 3 pemain dari Malut United yang dipastikan akan bersama skuad Garuda kala menghadapi Arab Saudi dan Australia. Pemain tersebut adalah Yakob dan Yance Sayuri, 2 bersaudara serta Wahyu Prasetyo menjadi pemain Malut United yang bakal mengenakan lambang Garuda di dada pada awal September mendatang. Sama halnya dengan Malut United, klub Persija Jakarta juga turut menyumbang 3 pemainnya untuk diboyong ke timnas Indonesia. Ini menandakan ada sekitar 12 pemain yang dipastikan dipanggil pelatih asal Korea Selatan tersebut. Selain para pemain lokal dari Liga 1, Shin Tae-yong juga memanggil anak asuhnya yang berkarir di luar negeri, salah satunya Pratama Arhan. Kemudian, Maarten Paes yang sudah direstui FIFA untuk pindah federasi bakal langsung dipanggil dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, skuad Garuda akan kehilangan 4 pemain sekaligus untuk menghadapi Arab Saudi dan Australia karena akumulasi kartu dan cedera. Mereka adalah Jordi Amat, Justin Hubner, Malik Rizaldi, dan Elkan Bagot. Jordi Amat dan Malik Rizaldi mengalami cedera, sedangkan Justin Hubner baru bisa bermain di laga kedua kontra Australia karena terkena hukuman akumulasi kartu. Berbeda dari ketiga nama itu, Elkan Bagot tidak dipanggil karena diduga memiliki masalah personal dengan Shin Tae-yong. Berikut daftar para pemain sementara yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. 1. Maarten Paes. 2. Pratama Arhan. 3. Dimas Drajat. 4. Hernando Ari. 5. Ramadan Sananta. 6. Witan Sulaiman. 7. Muhammad Ferrari. 8. Rizky Ridho. 9. Ricky Kambuaya. 10. Wahyu Prasetyo. 11. Yance Sayuri. 12. Yakob Sayuri. Itulah tadi beberapa nama-nama yang sudah bisa dipastikan dipanggil timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia nantinya. Menarik untuk dinantikan akankah Shin Tae-yong memanggil Elkan Bagot? Akan Rosya TV update di berita selanjutnya. Sementara itu, pemain Jepang ramai-ramai memuji timnas Indonesia, Vietnam makin geram bakal rencanakan balas dendam. Pemain Jepang ramai-ramai memberikan pujian untuk timnas Indonesia yang akan menjadi rivalnya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Karena skuad Garuda sudah mengalami perkembangan pesat, maka tak ada alasan lain bagi tim Samurai Biru untuk memuji dan mewaspadai rivalnya di grup C. Beberapa nama pemain Jepang yang memuji timnas Indonesia adalah Kapten tim Wataru Endo, Ritsu Doan, Takumi Minamino, dan Takefusa Kubo. Sementara itu, semenjak melihat banyaknya pujian dari tim Samurai Biru kepada skuad Garuda, Vietnam langsung geram, bahkan ingin agendakan balas dendam buat Indonesia di Piala AFF 2024.
Jepang cukup was-was jika bertemu Indonesia kembali, walaupun sempat pesta gol 3-1 sewaktu ajang Piala Asia putaran ketiga pada tanggal 24 Januari tahun 2024. Sewaktu melakoni laga Piala AFC, skuad Garuda belum beruntung, tetapi beberapa bulan berselang, skuad Sintayong malah comeback dapat tiket ke kualifikasi Piala Dunia pada bulan Juni. Sebelum keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, nyatanya selama ditukangi oleh STY, skuad Garuda juga berhasil menyingkirkan Australia dan Korea Selatan pada ajang AFC U23 di bulan April. Januari mungkin kalah, tapi di bulan April sampai Juni, timnas Indonesia langsung melesat jauh, makanya Jepang menganggap pasukan STY bisa menjadi ancaman baru saat di round 3 nanti. Tergabung di grup C, rasanya itu tidak mudah. Banyak lawan yang patut diwaspadai, termasuk tim baru seperti Indonesia, ujar sang kapten tim Samurai Biru Wataru Endo. Indonesia punya kemungkinan lolos babak penyisihan grup tetapi perlu diingat kami, Jepang pasti bisa mengatasi ini, ucap Ritsu Doan. Timnas Indonesia bermain sangat bagus dan pandai meraih momentum di Piala Asia, tentunya Indonesia bisa menghasilkan kejutan lebih besar lagi, kata Takumi Minamino. Kami pernah memang melawan Indonesia sewaktu di Piala AFC, tapi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, kami harus lebih fokus menanti pertandingan melawan Indonesia kembali, tegas Takefusa Kubo. Dengan banyaknya pujian dari pemain Jepang yang tertuju pada timnas Indonesia, sebagai seorang tetangga Vietnam malah makin geram, dan langsung gencar mengupayakan balas dendam. Entah apa yang dipikirkan oleh Nguyen Ches sampai tidak suka melihat perkembangan skuad Garuda, rupanya agenda balas dendam tersebut akan dilancarkan pada ajang Piala AFF 2024. Berhubung pada gelaran AFF skuad Garuda tidak menurunkan skuad inti yang sedang difokuskan untuk round 3. Vietnam merasa hal tersebut bisa jadi peluang emas untuk aksi balas dendam. Indonesia bagus mainnya di tim senior tapi skuad Vietnam punya peluang lebih besar untuk balas dendam lewat turnamen AFF. Tunggu balas dendam dari kami, sesumbar Nguyen dan kawan-kawan. Jepang dan Indonesia juga akan bertemu kembali di ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 14 November tahun 2024 dan tanggal 11 Juni tahun 2025, setelah sebelumnya pernah bertemu pada ajang Piala AFC di tanggal 24 Januari tahun 2024.